Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kiranya kurang lengkap rasanya kalau kita bercerita tentang sejarah Aceh kalau tanpa dimulai dengan asal-usul masyarakat Aceh. Nah, tentu asosiasi saudara seakan-akan Aceh itu berasal dari satu suku Aceh. Kalau kita lihat sekarang yang dikatakan Aceh itu terdiri dari berbagai macam suku. Ada sebanyak 9 atau 10, saya juga kurang tahu persis. Ada suku Gayo, ada suku Aceh Teming, ada Klut, ada Sibelu, ya, dan ada Aceh sendiri, ya. Dahulu kala yang dikatakan Aceh itu bermula dari wilayah Aceh Besar dan sekitarnya, ya. Itu yang pada mulanya dahulu, bahwa Aceh itu hanya seputaran Aceh Besar, ya. Tapi dengan bersatunya perluasan wilayah kerajaan, jadi Aceh itu semakin bersebar di seluruh yang kita lihat sekarang ini, di seluruh tanah Aceh sekarang. Jadi oleh karena itu bahasa Aceh dahulu itu hanya pada mulanya itu hanya berada di seputaran Aceh Besar atau Aceh Raya sekarang, sehingga berkembang sampai beberapa kabupaten di Aceh. Karena di Aceh sendiri saat ini itu bukan saja bahasa Aceh, tapi juga ada bahasa Gayo, ada bahasa Klut, ya. Jadi ada bahasa Simelu, itu berbeda-beda. Semuanya itu berada dalam satu wilayah Aceh pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa bahasa Aceh yang kita berlaku sekarang ini itu baru berumur kira-kira sejak bersatunya Aceh Darussalam, sejak munculnya kerajaan Aceh Darussalam itu baru berkembang sekitar 700-an tahun gitu. Sebelumnya itu tidak ada bahasa Aceh, ya, tetapi adalah bahasa Melayu Jawi. Pada masa Sultan Samudra Pasai, pada masa Sultan Melikus Saleh, yang berlaku di seputaran kerajaan itu bukan bahasa Aceh, tetapi adalah bahasa Melayu Jawi, ya, bahasa Jawi kuno yang berkembang setelah Samudra Pasai itu bersatu dengan kerajaan Aceh Darussalam. Mulailah tersebar bahasa Aceh secara perlahan sampai hingga melingkupi hampir seluruh Aceh saat ini, ya. Jadi oleh karena itu perkembangan bahasa Aceh itu sangat pesat sekali, ya, seperti yang kita lihat saat ini. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa di negeri Aceh ini yang meliputi berbagai suku tadi itu berbagai macam jenis bahasa yang berkembang, ya. Tetapi walaupun demikian mereka itu semuanya berada dalam pengaruh budaya Aceh semua, ya. Seperti kita lihat sekarang ini di daerah suku Jameh di bagian selatan Aceh juga begitu, walaupun mereka berbahasa Jameh tapi adat dan budayanya adalah Aceh. Di daerah Teming juga begitu, suku Melayu, tetapi semuanya sudah dipengaruhi oleh sistem budaya Aceh juga. Jadi oleh karena itu perkembangannya sudah demikian lama, sudah menjadi semacam budaya Aceh tersendiri begitu, ya. Jadi kalau kita melihat berbagai macam inskripsi yang ada di Samudra Pasai, ya, itu hampir semuanya itu berbahasa daripada Jawi kuno atau Melayu kuno. Jadi jarang kita melihat di fragmen-fragmen di nisan-nisan itu yang tulisan Acehnya, bahasa Aceh, tapi semuanya itu adalah bahasa Jawi kuno, Arab, lapisan Arab. Nah, oleh karena itu bahwa perkembangan Aceh, bahasa Aceh ini sudah demikian luas, dan dimulai dari wilayah Aceh besarnya, kemudian menyatu hingga melingkupi hampir seluruh Aceh. Walaupun berbagai macam suku bangsa yang ada di Aceh ini, tapi pada umumnya mereka paham tentang bahasa Aceh, walaupun agak susah menjawabnya, tapi mereka sudah mengerti, ya. Jadi karena pada masa Sultan Iskandar Muda itu wilayah kekuasaan Aceh bukan hanya pada Aceh sekarang ini, tapi melingkupi hingga sampai ke negeri Johor, Pahang, ya, kemudian ke Semenanjung Malaysia, sampai ke Tipu, Sumatera Barat,
dan belahan sampai bahkan ada yang mengatakan hingga ke Muko-Muko sampai Bengkulu. Ya, ada perwakilan Aceh di sana. Sepanjang hampir 2/3 Pulau Sumatera ini ditambah 1/3 daripada Malaysia, itulah wilayah kekuasaan Aceh pada masa Sultan Iskandar. Ya. Nah, sebenarnya bahasa Aceh itu tidak sulit. Mungkin Anda bisa belajar bahasa Aceh kalau Anda berada di Aceh. Itu mungkin dalam tempo 1 bulan mungkin sudah, insya Allah sudah lancar. Tidak ada sulitnya bahasa Aceh dan mudah sekali. Dan masyarakat Aceh itu sangat familiar. Mereka sangat ramah dan sopan, kemudian sangat santun, dan mereka sangat setia kawan. Sama halnya dengan saudara-saudara kita yang di negeri lain, di daerah lainnya juga sama, dan tidak ada bedanya dengan Aceh. Kita itu semuanya merupakan saudara yang sangat berbudi bahasa dan beretika. Jadi dimanapun kalau yang namanya syariat Islam mengajarkan betul hal-hal yang baik, ya. Jadi saudara, untuk saudara ketahui bahwa bahasa Aceh itu baru berkembang setelah Aceh ini berada di bawah kekuasaan Sultan Aceh masa Kerajaan Aceh Darussalam. Mulai dari Aceh Besar sampai ke Pidi, sampai ke Samudra Pasai, sehingga berkembanglah sampai sekarang saat ini bahasa Aceh itu. Ya, mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih.